Pada akhir Perang Dunia I, Inggris berhasil mengalahkan Ottoman Empire dan menguasai Palestina. Saat itu, mayoritas penduduk Palestina adalah orang Arab, sedangkan kaum Yahudi dan beberapa kelompok etnis lainnya merupakan minoritas di sana. Ketika komunitas internasional meminta Inggris untuk membantu kaum Yahudi dengan pembangunan rumah di Palestina, ini menimbulkan ketegangan. Permintaan tersebut membuat orang pribumi Palestina khawatir akan masa depan tanah air mereka. Sementara kaum Yahudi berharap untuk memiliki tempat tinggal di Palestina sebagai rumah mereka sendiri. Dengan permintaan tersebut, ketegangan pun mulai muncul di antara kedua kelompok di Palestina, menandai awal dari konflik yang akan berkepanjangan di wilayah itu. Pada tahun 1917, ada sesuatu yang berubah di udara Palestina. Itu adalah tahun ketika Deklarasi Balfour diumumkan, yang pada dasarnya menjadi janji dari Inggris untuk mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Namun, seperti halnya banyak rencana besar, reaksi dari pribumi Palestina tak segera merespon dengan sukacita. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris secara aktif memfasilitasi arus migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Hal itu memicu ketegangan yang semakin memburuk dengan penduduk asli di Palestina. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada rentang waktu 1936 hingga 1939 saat pemberontakan pribumi Palestina melawan kehadiran Inggris yang dianggap kolonialisme. Meskipun pemberontakan itu berusaha keras untuk menolak penjajahan, migrasi Yahudi justru terus meningkat. Inggris menjawab pemberontakan dengan tindakan keras, yang sayangnya menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar. Tak hanya itu, Inggris juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok Yahudi untuk membentuk pasukan bersenjata. Semua ini hanya menambah api dalam ketegangan yang sudah membara di Palestina saat itu. Pada tahun 1948, ketika David Ben-Gurion mengumumkan pendirian negara Israel, itu adalah awal dari cerita yang penuh dengan kekerasan dan konflik. Pengumuman tersebut memicu serangkaian peristiwa tragis yang dikenal sebagai Nakbah atau bencana besar bagi rakyat Palestina. Pada saat PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina pada tahun 1947, konflik semakin memanas dan akhirnya pecah menjadi perang 6 hari. Akibatnya, sekitar 750.000 orang Palestina terusir dari rumah mereka. Israel memenangkan perang ini, tetapi hal ini menciptakan dampak yang jangka panjang, termasuk munculnya kelompok pemberontak yang berubah menjadi partai politik bernama Hamas. Sejak itu, konflik antara Israel dan Hamas terus berlanjut. Serangan balasan dan pertahanan militer dari kedua belah pihak telah mengakibatkan kehilangan nyawa dari warga sipil, orang dewasa, hingga bayi. Israel telah memperoleh dukungan, baik dalam bentuk dukungan militer, uang, maupun bantuan dari negara-negara besar di dunia seperti Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Sementara itu, tanah Palestina terus menyusut dan mayoritas orang pribumi Palestina yang mendiami wilayah tersebut semakin terdesak. Israel semakin menguat dan mengendalikan wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Palestina. Hal ini menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan antara Israel dan rakyat Palestina, dengan kontrol yang semakin besar dari pihak Israel atas wilayah yang diperebutkan. Demikian adalah sejarah singkatnya. Tapi, apa yang benar-benar terjadi selama ini di Palestina, dan bagaimana negara Israel ini bisa ada? Sebelum kita melangkah lebih dalam tentang konflik Israel dan Palestina, marilah kita berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan channel Ruang Risalah. Caranya sangat mudah.
cukup klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru. Jadilah bagian dari agenda meluasnya siar Islam dengan cara membagikan cerita ini ke seluruh media sosial Anda. Pada masa Perang Dunia Pertama, suasana di Timur Tengah begitu tegang. Inggris dan sekutunya Prancis merayakan kemenangan mereka atas Kesultanan Ottoman. Namun, di tengah kegembiraan itu, sebuah perjanjian rahasia yang dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot diam-diam disepakati. Perjanjian itu sebenarnya merinci bagaimana wilayah-wilayah jajahan akan terbagi. Ada zona yang jatuh ke tangan Prancis yang disebut zona A, seperti Suriah dan Lebanon. Sementara Inggris mengendalikan wilayah lainnya. Dalam hal ini termasuk zona B, termasuk Palestina dan Mesopotamia, yang kini dikenal sebagai Irak. Di samping itu, ada juga zona kepentingan yang menjadi perhatian kedua negara. Wilayah Palestina di bawah kekuasaan Inggris adalah rumah bagi orang Arab mayoritas, dengan keberadaan minoritas orang Yahudi dan beberapa kelompok etnis lainnya. Hubungan antara penduduk asli Palestina dan imigran Yahudi tidak selalu harmonis, namun mereka tinggal berdampingan dalam kesulitan yang cukup lama. Ketegangan semakin memanas di kancah internasional, terutama berkaitan dengan masyarakat Yahudi. Akhirnya, dari komunitas internasional membuat Inggris dipinta untuk mendirikan sebuah tempat tinggal bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Hal ini menciptakan perdebatan serta konflik yang semakin memanas di kawasan tersebut. Pada tahun 1917, terjadi sesuatu yang cukup mengguncang, yaitu surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada tokoh Yahudi Inggris, Lionel Walter Rothschild. Isinya, janji untuk mendirikan sebuah rumah bagi bangsa Yahudi di wilayah Palestina. Surat ini dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Tapi, seperti biasanya dalam sejarah, janji dan tindakan tidak selalu berjalan sejalan. Antara tahun 1923 dan 1948, Inggris memberikan dukungan besar-besaran bagi kedatangan orang Yahudi ke Palestina. Ini tentu saja menimbulkan gesekan dengan penduduk lokal. Bagaimana tidak? Mayoritas orang Palestina saat itu adalah orang Arab, dan kedatangan besar-besaran orang Yahudi menyulut kekhawatiran akan perubahan besar dalam demografi wilayah tersebut. Lebih buruk lagi, tanah-tanah milik warga Palestina yang telah menjadi tempat tinggal turun-temurun mereka mulai disita oleh Inggris, kemudian diberikan kepada para pendatang Yahudi yang baru datang. Sulit untuk membayangkan betapa tegangnya situasi ini. Orang-orang yang sudah lama tinggal di tanah itu, generasi demi generasi, harus merelakan tanah mereka diambil alih dan diberikan kepada orang asing yang baru saja tiba. Pada masa itu, di antara 1936 hingga 1939, terjadi pemberontakan yang cukup besar menentang kekuasaan kolonialisme Inggris di tanah Palestina. Inggris merespon dengan tindakan penindasan yang kejam, termasuk penangkapan massal dan penghancuran rumah-rumah warga Palestina. Ribuan nyawa melayang dalam pertempuran ini, di mana tentara dan polisi Inggris menyebabkan sekitar 200 orang meninggal dunia. 108 orang diantaranya sementara 961 lainnya kehilangan nyawa mereka dengan alasan dianggap melakukan tindakan terorisme. Inggris kemudian mengajak komunitas pendatang, termasuk komunitas Yahudi yang baru tiba dan mereka yang dulunya merupakan minoritas, untuk membentuk kelompok-kelompok bersenjata seperti Special Night Squad guna melawan pemberontakan. Mereka berkontribusi dalam pembentukan pasukan pertahanan Israel yang kemudian menyebabkan kehilangan ribuan nyawa warga Palestina. Sementara itu, pada tahun 1945 hingga 1947 di Eropa, terjadi tragedi yang sangat tragis, yaitu Holocaust. Kaum Yahudi oleh rejim Jerman Nazi dalam upaya genosida yang ingin mengakhiri keberadaan mereka. Namun, banyak dari kaum Yahudi kehilangan rumah dan keluarga.
Mereka melarikan diri dari Jerman ke negara-negara lain. Mengetahui kondisi Palestina di bawah kekuasaan Inggris, banyak korban Holocaust yang berusaha bermigrasi ke Palestina dengan kapal-kapal yang memajang spanduk bertuliskan, "Orang-orang Jerman menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kalian hancurkan harapan kami." Warga Palestina yang mengetahui tragedi yang menimpa kaum Yahudi di Jerman, sebagian besar menerima kedatangan para korban Holocaust dengan hati yang sangat lapang. Namun, sebagian lainnya merasa terpaksa menerima karena keadaan politik di negaranya masih diatur oleh Inggris. Kedatangan para pendatang Yahudi membuat populasi mereka di Palestina mencapai 33%, meskipun hanya memiliki 6% tanah di wilayah tersebut. Inggris kemudian meminta pendapat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembagian wilayah Palestina, mempertimbangkan kedatangan besar-besaran kaum Yahudi dan juga keberadaan warga lokal Palestina. PBB mengadopsi Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Namun, Palestina sebelumnya memiliki 94% wilayah dan mayoritas penduduknya. Mereka menolak rencana ini karena jika terbagi, 55% wilayah Palestina akan diberikan kepada kaum Yahudi, termasuk wilayah-wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, kaum Yahudi masih merupakan minoritas di Palestina, dan rencana pembagian tersebut dianggap tidak adil oleh mereka dan juga oleh mayoritas penduduk pribumi Arab Palestina. Tidak hanya ditolak oleh warga pribumi Palestina, tetapi rencana PBB kali ini juga ditolak oleh kaum Yahudi yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan kendali atas kota suci Yerusalem dan Bethlehem. Konflik terkait perbagian wilayah Palestina masih tetap sengit hingga saat itu. Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, suasana di Museum Tel Aviv begitu tegang. David Ben-Gurion, pemimpin komunitas Yahudi di Palestina, berkumpul dengan 250 tamu undangan untuk melakukan sesuatu yang monumental. Dalam momen yang sangat bersejarah itu, ia mengumumkan berdirinya negara Israel. Tapi tahukah kamu, saat Israel diumumkan, tak sekalipun disebutkan batas wilayahnya. Ben-Gurion dan para pendiri Israel dengan sengaja tidak menyebutkan batas-batas tersebut. Mengapa? Mereka sadar bahwa negara-negara Arab di sekitarnya pasti tidak akan setuju. Hari berikutnya, operasi militer dimulai oleh pasukan Zionis. Mereka meratakan kota-kota dan desa-desa di Palestina untuk memperluas wilayah negara yang baru terbentuk itu. Lebih dari 350 desa dan kota hancur dan nyawa melayang mencapai angka 15.000. Bagi warga Palestina, peristiwa ini tak lain adalah Nakbah, yang dalam bahasa Arab berarti bencana. Lebih dari 750.000 warga Palestina terpaksa diusir dari rumah dan tanah leluhur mereka. Mereka kehilangan tempat yang selama ini mereka panggil sebagai rumah. Namun, pemerintah Israel menolak klaim mengenai Nakbah ini. Bahkan, kata Nakbah sendiri dihapus dari semua pelajaran di sekolah-sekolah Israel. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai peristiwa tersebut. Inilah salah satu dari banyak sudut pandang dalam sejarah yang memilukan, menggambarkan betapa rumitnya konflik di Palestina dan dampaknya yang nyata bagi kedua belah pihak. Saat itu, antara 1947 dan 1949, Zionis merebut sebagian besar wilayah Palestina, meninggalkan hanya 22% untuk Palestina, termasuk West Bank dan jalur Gaza. Setelah Nakbah, sekitar 150.000 warga Palestina tinggal di daerah yang dikuasai oleh Zionis, hidup di bawah pendudukan militer selama hampir 20 tahun sebelum akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Pada 5 Juni 1967, Israel kembali menduduki wilayah Palestina yang tersisa, termasuk jalur Gaza, West Bank, Yerusalem Timur, daratan tinggi Golan di Suriah, dan semenanjung Sinai di Mesir. Peristiwa ini terjadi selama Perang 6 Hari yang dipandang oleh warga Palestina sebagai pemindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab.
Pada Desember 1987, warga Palestina melakukan perlawanan massal di jalur Gaza setelah 4 orang Palestina ditabrak oleh truk Israel. Perlawanan ini dengan cepat menyebar ke West Bank, di mana pemuda Palestina melempari tank dan tentara Israel dengan batu. Hal-hal semacam itulah menjadi awal dari gerakan Hamas yang menentang pendudukan Zionis di wilayah Palestina. Hamas awalnya berupa gerakan pemberontakan kecil yang kemudian berkembang menjadi partai politik. Selain itu, Israel tidak akan sekuat itu tanpa dukungan dan bantuan dari negara-negara superpower seperti Inggris dan Amerika. Perlawanan pertama berakhir dengan kesepakatan Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan otoritas Palestina. Namun, meskipun seharusnya memberikan jalan bagi pemerintahan Palestina di West Bank dan jalur Gaza, otoritas Palestina tidak berhasil melaksanakannya. Pada awal milenium ketiga, dari tahun 2000 hingga 2004, konflik yang membara terus berlangsung hingga akhirnya mencapai titik kritis pada tahun 2005. Perlawanan sengit berhasil mengakhiri keberadaan pemukiman Israel di Gaza. Tentara Israel bersama komunitas Yahudi lainnya terpaksa meninggalkan daerah tersebut. Video-video pengungsian itu tersebar luas, memperlihatkan kaum Yahudi yang harus meninggalkan tanah yang pernah mereka huni. Reaksi internasional pun berkobar. Mereka merasa simpati pada nasib kaum Yahudi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Tahun 2006, rakyat Palestina menggelar pemilihan umum dan Hamas meraih kemenangan. Namun, Palestina tidak hanya menghadapi Israel, melainkan juga konflik internal yang berujung pada perang saudara. Dengan kevakuman pemerintahan, kelompok-kelompok pemberontakan bermunculan dan saling berhadapan. Pertempuran antara Hamas dan Fatah menewaskan ratusan warga Palestina. Kembali ke jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas, Israel menggunakan keberadaan partai oposisi ini sebagai alasan untuk melancarkan serangan-serangan militer berulang kali. Mulai dari tahun 2008, 2012, 2014, hingga 2021. Serangan-serangan tersebut tidak hanya menyasar Hamas, melainkan juga merusak banyak infrastruktur sipil, termasuk ribuan rumah, sekolah, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Pada 10 Mei 2021, ketegangan antara Israel dan Palestina semakin memuncak akibat sengketa wilayah Yerusalem Timur. Israel menyerang kawasan sekitar di Masjidil Aqsa. Setelah kira-kira 11 hari konflik, akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Pada pagi 7 Oktober 2023, ketegangan antara Hamas dan Israel mencapai titik kritis. Hamas melancarkan serangan roket massal yang berhasil menembus Iron Dome milik Israel. Dampaknya sangat tragis dengan sekitar 1.400 warga Israel dan 4.562 lainnya mengalami luka-luka. Sebagai tanggapan, Israel memandang serangan ini sebagai ancaman perang dan memberikan respon dengan serangan balik ke Hamas. Mereka melakukan pengepungan terhadap wilayah Gaza dengan menghentikan akses listrik, makanan, air, dan gas. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa serangan Israel tidak hanya ditujukan pada wilayah Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Mereka juga menyerang kota Jenin di tepi barat West Bank yang tidak memiliki kehadiran Hamas. Serangan Israel tidak mengenal batas, termasuk menyerang fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, yang menyebabkan warga sipil termasuk anak-anak dan orang dewasa menjadi korban. Tindakan ini melanggar Konvensi Jenewa dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Israel sendiri. Panglima Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa gencatan senjata yang diusulkan oleh 120 negara anggota PBB dianggap sebagai permintaan untuk menyerah kepada Hamas. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu. Masalah konflik Israel dan Palestina sangat kompleks
Meskipun terdapat sejumlah faktor yang mendasari okupasi Israel di Palestina, tindakan penindasan terhadap warga Palestina dalam bentuk penjajahan dan kekerasan telah menimbulkan kecaman secara luas dari komunitas internasional. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara menentang penindasan terhadap Palestina dengan menjadi antisemit. Keberpihakan pada hak asasi manusia dan menolak penjajahan tidak bermakna anti terhadap suatu kelompok beragama. Ketidakadilan yang terjadi di Palestina harus diperangi, dan kesadaran akan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, seharusnya menggugah kita semua untuk memperjuangkan kemanusiaan, bukan untuk mendukung penjajah atau kekerasan dalam bentuk apapun.